Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Untuk hari ini tema kajiannya, ibu-ibu apa tema kajiannya? Berhias dengan akhlak yang baik. Ibu-ibu, saya tanya dulu. Di sini siapa yang sudah punya rumah? Acungkan tangan. Baik itu ngontrak maupun rumah sendiri. Cung, yang sudah punya rumah. Nggak apa-apa. Ustazah, saya selama ini masih di rumah mertua idaman. Nggak apa-apa. Sudah punya semuanya kan? Kalau yang masih tidurnya di emperan, saya kasih hadiah. Mana? Ada nggak? Bener, ini serius, Bu. Ada nggak yang kalau tidur masih di emperan toko? Ada nggak? Ah, ini ada amplop. Ayo. Masya Allah, ternyata jamaah Keloran kaya-kaya ya. Lah buktinya apa? Ada rumah untuk berteduh. Masya Allah, ada loh Bu. Sampai hari ini orang nggak punya rumah. Kalau tidurnya di mana Bu? Depan toko. Di Jogja juga saya pernah jumpa ini. Pagi-pagi saya mau ke rumah bule, saya menemukan ya ibu dan anaknya ya tidur depan toko. Ya daerah kota gede waktu itu saya jumpa. Ya. Berarti ada orang yang memang belum punya rumah. Jadi amplopnya saya masukkan lagi ya. Ya, oke. Karena sudah punya rumah semua. Baik. Menurut ibu-ibu, punya rumah nih kok menyenangkan apa mboten nggih? Pakai banget. Kenapa ibu-ibu, apa fungsinya rumah, Mbah? Simbah dulu. Mbah, napa Mbah fungsinya rumah, Mbah? Tempat berteduh. Terus simbah niki yuswanipun pinten to, Mbah? 77 bestinya sebelahnya 70 saja 70. Alhamdulillah mereka masih paham umurnya berapa. Saya pernah ketemu simbah-simbah di Gunung Kidul. Mbah, waktu kami ke tempatnya simbah ya di Gunung Kidul, saya tanya, ada mbah-mbah di musola gitu. Terus tak tanya, Mbah, yuswanipun pinten to, Mbah? Gak tahu, aktenya aja hilang katanya. Ada loh yang umurnya aja nggak tahu. Itu simbah-simbah ya. Berarti 7 dosa, 77. Simbah lagi satu lagi yang bestinya. Pinten, Mbah? 69. Deket-deketan ya. 69, 70, 77. Dulu sering dagang-dagangan bareng, Bu? Tetangga bareng apa mboten? Pitu-pitu. Oh, simbah juga pitu-pitu. Kayaknya yang paling muda ibu yang pakai masker hitam ini. Berapa, Bu? Yang tengahnya, pinten Ibu? Pinten? Njenengan yuswanipun pinten nggih? Yang pakai kudung coklat nggih panjenengan? Nggih, lah ditanya ibu yang malah bingung. Pinten, Bu? Berarti paling muda njenengan. Paling muda di antara simbah-simbah di sampingnya ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Mbah, yang usianya 7 dosa. Simbah sinten asmanipun? Mbah Warso. Nggih. Rumah itu manfaatnya napa, Mbah? Lah simbah kagungan griya to? Wonten to? Nggih, manfaate napa, Mbah? Nggih, tempat berteduh, terus nggih tempat ketemu cucu, nggih, Mbah nggih. Terus napa meneh? Nggih, tempat ketemu belahan jiwa. Masih wonten mboten belahan jiwane? Pun sedang. Alhamdulillah, semoga nanti besok dipertemukan kembali nih Mbak di surganya Allah. Amin. Baik. Nah, ibu-ibu, kalau kita punya rumah di dunia aja senangnya luar biasa. Besok pengen enggak Allah bangunkan rumah di surga? Coba yang pengen dibangunkan rumah di surga. Kata Allah, besok di akhirat kamu tak kasih rumah. Kenapa? Lo kemarin doanya minta rumah di surga waktu di joglo TPQ ya Bunaya gitu ya. Nah, ibu-ibu, di antara syarat biar kita dibangunkan rumah di surganya Allah, maka kita harus memiliki akhlak yang baik. Jadi orang yang mempunyai akhlak yang baik itu akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Masya Allah.
Senang napa mboten, Bu? Senang. Akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang baik itu ibu tersenyum ke saudara. Bu Ustazah nggak kelihatan senyumnya kan pakai nikob. Tapi saya sering senyum, Bu. Ya, walaupun tidak kelihatan. Ya. Ibu kelihatan mukanya senyum. Ya. Ini akhlak yang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara ciri orang yang selalu memberikan senyuman kepada saudaranya, itu sudah terhitung sedekah. Masya Allah. PR, tolong ditulis. PR. Pulang nanti yang masih punya suami, tolong suaminya dikasih senyuman. Ya. Jadi senyum ke suami bukan pas tanggal muda, ibu-ibu. Bukan pas suami kasih uang senyum. Giliran suaminya nggak kasih uang cemberut. Ya. Ustazah, kalau yang suaminya sudah meninggal dunia senyumnya ke siapa? Ke penghuni rumah. Ya, mau ke anaknya boleh, mau ke cucunya boleh. Simbah kok senyum-senyum, Mbah? PR, Cuk, gitu ya. Katanya suruh senyum. Berarti ibu sudah mempraktekkan. Ya, Masya Allah. Siap, Bu? Siap, alhamdulillah. Ingat ya, tulis. PR. Senyum. Ya, sampun. Kemudian di antara akhlak yang baik, berbuat baik kepada tetangga. Langsung kita aplikasi ya. Ustazah, berbuat baik kepada tetangga niko pripun? Berbuat baik kepada tetangga itu, Bu, kita tidak boleh menyakiti tetangga kita dengan lisan kita. Hati-hati kalau kita mengucapkan sesuatu tentang tetangga kita. Karena apa yang kita ucapkan dari lisan, kalau sudah terucap nyakiti tetangga kita, itu lukanya bisa lama, Bu. Ada enggak orang dalam hidup bermasyarakat sama tetangganya nggak akur? Wonten apa mboten? Ih, banyak lagi. Saya jadi penasaran di Keloran dari tadi kok banyak terus ya jawabannya ya. Masya Allah. Misalnya nopo, Bu, mboten akur, Bu? Misalnya nopo? Yang tadi bilang banyak, Ibu. Ya Allah, tadi tuh saya nggak usah bilang banyak, akhirnya ditanya kata ibunya ya. Nopo, Bu, misalnya, Bu? Ya, oke, monggo silakan. Assalamualaikum. Lanjut, Bu. Assalamualaikum. Saya mau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan dulu salamnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jawab ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama saya Ibu Istina. Masya Allah. Sakinah 2. Ih, Sakinah kok ada Sakinah 2, berarti ada Sakinah 1? Hah? Ada berapa Sakinah di sini? 14. Masya Allah. Itu Sakinah rumah atau? Oh, nama halakonya Sakinah. Saya kira rumah. Karena mertua saya punya rumah yang dikontrakin namanya Gria Sakinah. Oh, Sakinah tuh halakoh. Ya, Sakinah 2. Oke. Bismillah. Oke, baik. Masya Allah. Sebelumnya saya minta maaf. Karena Tak maafkan, Bu. soalnya tetangga saya itu sering bilang gini tuh. Nggak usah ucap nama ya. Maaf ini saya bukannya mau diajak. Kan ini contoh. Ya, Bu, saya itu kalau nyuci nggak boleh sama suami saya. Kalau apa, Bu? Kalau mau nyuci nggak boleh sama suami saya. Oh iya. Ternyata dia di depan suaminya nyuci. Nah, saya kan udah tahu oh, ini omongannya nggak sinkron. Saya tarik, saya udah nggak mau berteman dengan dia. Saya takut dia juga dosa. Soalnya dia nanti bilangnya juga lain-lain gitu. Oh, ya. Ya cuma itu contoh saja. Contoh. Saya kalau sama suami saya nggak boleh nyuci. Tapi kok ternyata nyuci? Sendiri di depan saya nyuci di depan suaminya. Berarti kan dia udah bohong. Saya nggak usah. Ya, terus lanjut. Terus, jadi intinya ibu nggak mau berteman dengan beliau karena Ngomongnya nggak benar kayak yang itu. Iya, terus Bukannya saya nggak lihat saya, katanya dia dosa, terus dia menilai
Dia ngira ibu nggak mau bertetangga karena nggak mau bergaul. Jadi kalau beliaunya ngomong ibu diem aja, gitu. Katanya kalau tetangganya bilang nggih gitu ya lo ngapusi terus katanya. Baik. Sampun Bu, ibunya sudah doain belum? Tiap pagi, ya Allah. Masya Allah. Wah, ibu berhak tak kasih hadiah karena udah doain tetangganya. Jadi ibu tiap pagi tuh Bu? Iya, tiap pagi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu ada yang pengen bikin rumah nggak? Kalau mau bikin rumah, jadi tetangganya beliau. Allahu Akbar katanya. Kenapa? Karena kalau pagi dapat doa dari beliau. Ya, Masya Allah. Monggo Bu, hadiahnya pun monggo Ustazah Afan. Masya Allah, niki hadiah dari Gusti Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu saya lanjut ya. Betul, berarti kalau kita bertetangga jaga lisan kita. Kita sebagai muslimah Bu, kalau nggak bisa berkata-kata baik, daripada kita berkata tapi berbohong, daripada kita berucap tapi malah menyakitkan, lebih baik diam. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang dia beriman kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Jadi mulai sekarang kalau kita nggak bisa berkata-kata baik, daripada kita bicara ada teman kita yang tersakiti, ada nggak ibu-ibu? Ibu-ibu pernah jumpa nggak sama orang kalau bicara sakit gitu? Pernah nggak? Ya Allah nggak pernah lagi banyak katanya orang ya. Nah, daripada seperti itu mending kita diem dulu aja, diem. Tapi gimana ya saya tuh biasa rame kata ustadzah suruh diam, besok pasti teman saya bilang, tumben ya jenengan kok diem aja, lagi sakit kok gitu ya. Nggak apa-apa, kan biasanya gitu kalau orang kita ya. Orang kita itu kalau lihat orang berubah mesti nanti dibilang ya. Termasuk suami kita yang biasa ramai tiba-tiba kita pengen merubah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Kalau kemarin suka cerewet sama suami saya, ya Allah, saya tobat dengan tobatan nasuha. Pokoknya saya nanti pulang mau diem aja. Ya. Suaminya bilang apa? Bu, kok diem aja Bu? Sariawan apa? Gitu ya. Mboten ya Pak, kula mboten sariawan, alhamdulillah sehat. Niko wonten PR dari ustazah. Katanya kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, diam. Ya. Jadi daripada saya nyakiti panjenengan, yang mending diem. Kata suaminya, alhamdulillah istriku berubah, gitu ya. Ada nggak yang kira-kira ibu punya suami begitu? Habis pengajian berubah? Ada. Ada laki-laki yang pernah cerita sama suami saya. Jadi waktu itu saya kasih PR ibu-ibu. Saya bilang gini, kan waktu itu ceritanya calon-calon penghuni surga. Ya, wanita calon penghuni surga. Saya bilang begini kepada jamaah, jamaah, kalau kita pengen jadi penghuni surga, jadi istri solihah. Di antara ciri istri solihah nih Bu, nih, ya nggak apa-apa jadi PR juga. Di antara ciri istri solihah itu, ini termasuk akhlak yang baik. Kalau suaminya marah, atau kita bikin kesel suami kita, atau suami kita marahin kita, di antara cirinya kalau sebelum tidur maaf-maafan. Itu ada loh hadisnya dari siapa? Dari Kanjeng Nabi, dari baginda Rasulullah SAW ada hadisnya. Apa hadisnya kata Rasulullah SAW? Kalau seorang wanita dia mau tidur, cium tangan suaminya, Beb, tanganmu mana Beb? Ya. Bu, iki tanganku Bu, ya dipijetin. Ya, nggak apa-apa. Yang namanya istri itu diantara tugasnya melayani suami. Terus dipegang tangan suaminya. Terus bilang gini, ada hadisnya begitu. Sahih hadisnya. Terus bilang, ibu-ibu saya jadi penasaran. Ibu-ibu kalau manggil suaminya apa toh? Babe.
Coba dari tadi sebelah kanan terus sebelah kiri. Kok diem terus ya? Masya Allah, sebelah kiri ini anteng-anteng semua. Ayo, yang kiri. Hah? Kakung? Hah? Kakung kalau depan cucu-cucunya, kalau lagi berdua gitu, Bu. Ya tetap kakung. Ya Allah, nggak romantis-romantis, Bu. Bu, ada panggilan kesayangan gitu. Apa panggilnya biasanya? Cin, gitu ya. Yang penting jangan yang. Sudah suaminya peng dipanggil yang. Ya. Cin. Nah, bilangnya gini, praktek ya, Bu. Cin, gitu ya. Cin, terima kasih sudah membersamai saya selama 20 tahun. Bilang dulu terima kasih. Maafkan saya ya kalau selama ini saya bikin marah. Tolong dimaafkan. Ibu tahu, istri-istri yang model begini nih, kalau tidur nggak bangun lagi, diwafatkan oleh Allah, suaminya ridho, suaminya terus habis istrinya minta maaf, suaminya bilang gini, iya Cin, saya juga minta maaf ya kalau belum jadi suami yang baik, saya sibuk kerja jadi nggak bisa kadang nggak bisa nganter istriku kemana gitu, maaf ya, iya kita maafan ya. Jadi maafan tuh nggak harus Idul Fitri, Bu, mau tidur ya nggak apa-apa ya. Nah nanti kalau istrinya ini meninggal dunia, nggak dibangunkan lagi, kan ada orang tidur bablas, ada kan, Bu? Nah suaminya ridho, maka istrinya langsung bisa masuk surga. Masya Allah. Pengen apa pengen, Bu? Pengen. Nah ceritanya itu jamaah praktek ke suaminya. Suaminya bilang ke suami saya, Pak Ustadz, ya matur nuwun, istri saya berubah sekarang. Sejak kajian sama Ustadzah Azizah, sekarang kalau mau tidur minta maaf, katanya gitu ya. Alhamdulillah. Nah masalahnya, Bu, di tempat kita itu kalau punya problem sama suami, kadang yang satu tidur depan TV, yang satu tidur di ruang tamu, kamarnya kosong. Ya. Ada lagi yang tidur satu ranjang tapi kasih punggung. Apa namanya? Pungkur-pungkuran. Yang satu bilang aku yora salah, yang satu bilang aku yora salah, situ yang salah, situ yang salah. Ya Allah, sampai besok masih punya masalah, akhirnya berakhir di pengadilan. Banyak nopo banyak. Banyak. Jadi di antara akhlak yang baik adalah meminta maaf kepada suami. Baik, ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus ke muka bumi ini ternyata punya tujuan. Apa tujuannya? Di antaranya untuk memperbaiki akhlak hamba-hamba Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu lima salihil akhlak. Kalau yang lima karimil akhlak itu hadisnya lemah. Ya, yang sahih apa? Yang sahih adalah li salihil akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Lah memang dulu waktu Rasulullah belum sampai maksudnya belum diutus menjadi nabi, bagaimana akhlaknya Ustazah? Akhlaknya orang-orang jahiliyah itu rupa-rupa, Bu. Ya. Maksudnya seperti apa? Mereka sukanya minum minuman keras. Mereka sukanya berjudi. Mereka sukanya membunuh anak-anak, bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Mereka menjadikan perempuan menjadi sesuatu yang diwariskan. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dulu, mereka itu akhlaknya, ya Allah, rupa-rupa, ya saling mendolimi. Maka datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak. Bu, saya mau tanya, kenapa di dalam Islam itu yang namanya minum minuman keras itu dilarang? Yo, mabuk itu dilarang. Nah, Mbah, yang usianya paling sepuh di sini siapa? Saya mau kasih hadiah. Yo. Baik, mana yang 78? Simbah. Asmanipun sinten? Kasih mic Ustazah. Ya, tapi jawab dulu pertanyaan ya, Mbak. Jawab dulu soal saya ya, Mbah. Simbah yang 78, monggo perkenalkan. Salam rumiyin. Simbah nggih. Nggih, salam, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simbah asmanipun sinten? Noto Purnomo. Ibu Noto Purnomo. Masya Allah, ibu suka noto-noto ya?
Nama itu punya nasibnya masing-masing loh, Bu. Betul. Kalau ibu namain anak Muhammad, maka harapannya seperti Rasulullah. Nggih mboten. Ibu namain anak Aisyah itu biasanya cerdas-cerdas. Ya. Karena dalam bahasa Arab itu disebut likullismin huwa nasibu. Setiap nama tuh punya nasibnya masing-masing. Ibu namanya Ibu Noto Purnomo. Mungkin orang tuanya zaman dulu pengen biar anaknya pandai noto. Noto gini apa? Noto napa mboten? Hah? Noto ya, noto ki. Noto nggih? Masya Allah. Ya, saya tanya dulu nggih, Mbah. Mbah, dalam Islam niku kenapa, Mbah? Umat Islam tuh enggak boleh mabok, Mbah. Enggak boleh minum minuman keras. Kenapa, Mbah? Tidak. Oh, maksudnya tidak boleh kan, Mbah? Kenapa, Mbah? Orang kalau mabok kenapa, Mbah? Oh, enggak boleh, Mbah. Oh. Saya? Oke, jadi menurut Simbah tiang mabok niko mboten pareng nggih? Mboten pareng. Baik, alhamdulillah. Nggih mboten pareng niko kenapa, Mbah? Kok mboten pareng mabok? Lajenge dados lare kang sae biar jadi anak yang baik. Masya Allah, barakallah, bagus jawabannya. Monggo Ustazah. Masya Allah. Niki kata Ustazah Yuni isinya gamis, Mbah. Ya, nanti buat lebaran nggih, Mbah. Insya Allah buat lebaran Ustazah Yuni. Ya, jadi lebaran nggak usah beli baju. Alhamdulillah. Matur nuwun, Mbah. Ya. Wah, bagus jawabannya. Jadi orang mabok minum minuman keras tuh mboten pareng biar jadi anak saleh. Yang saya tambahkan ya, Bu, kenapa kok Islam itu diantara akhlak yang harus kita lakukan tidak meminum minuman keras? Karena orang kalau sudah minum minuman keras akalnya tertutup, ya. Dan kalau akalnya tertutup itu biasanya mereka sudah gak sadar, iya enggak? Ya. Orang mabok mengendarai mobil rata-rata kecelakaan karena nggak sadar. Ya, maka dari itu diantara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jauhi yang namanya minuman keras. Masalahnya, Bu, ternyata Rasulullah tuh pernah bersabda tidaklah hari kiamat terjadi kecuali minum-minuman keras merajalela. Sekarang Ibu, kalau dulu orang mau minum minuman keras, botolnya itu apa? Dioplos apa enggak itu kan enggak dijual bebas kan, Bu? Sekarang Ibu pergi ke warung yang rodo besar, supermarket yang rodo besar, ada enggak minuman keras? Ada, banyak. Ya. Jadi ternyata minum minuman keras niko mboten pareng. Orang yang meninggalkan minum minuman keras termasuk akhlak yang terpuji. Ya. Terakhir sebelum saya menutup, di antara akhlak yang terpuji, ibu-ibu nih, di antara akhlak yang terpuji adalah tidak ngomongin orang. Ya, napa Bu akhlak yang terpuji, Bu? Ngomongin orang ki napa, Ustazah? Ngerumpi, riba. Jadi kalau kita kumpul-kumpul yang kita omongin apa? Biasanya kan ibu-ibu kalau kumpul-kumpul mau saya diem aja ya. Coba saya mau tanya di sini kalau ibu-ibu sudah kumpul apa yang diomongin? Hah? Masakan? Sejam kumpul masakan tok yang diomongin? Hah? Atau merembet-rembet ke sana kemari? Merembet. Pertama yo masakan, kedua yo arisan, ketiga yo apa lagi? Utang, keempat yo ternyata gurunya jadi bahan ghibah. Ya. Ada nggak ibu-ibu yang belajar ngaji nggak lulus? Ya. Kata ustadzanya, Bu, niko bacaan al-fatihahnya bukan alhamdulillahirabbil alamin, bukan, Bu. Terus bisa tuh. Ustadzanya udah bilang, alhamdulillah muridku lulus.
dosa. Coba Bu, bilang sekali lagi Bu. Coba bilang alhamdulillahirabbil alamin. Lah, balik lagi gitu ya. Ya Allah Bu, ustadzah Al-Quran itu benar-benar sabar yang mendampingi ibu-ibu. Tolong nanti kalau di belakang jadi jangan bahan ghibah Bu. Kita itu nggak bisa membalas kebaikan mereka kecuali dengan doa-doa terbaik kita. Jadi mohon dengan sangat, daripada kita ngibahin ustazah kita, mending kita doakan. Kalau memang dalam ustazah itu ada kekeliruan, kita doakan. Ya Allah, kemarin saya dimarah-marahin sama ustazahku. Tapi ya Allah, tapi saya tahu beliau itu marah ya sayang. Ya Allah, ampunilah dosa beliau. Itu bagus. Jangan jadi malah diumbar aibnya. Jangan jadi bahan ghibah. PR, terakhir. Udah berapa PR? 3. Tambah 1 lagi ya. PR-nya doain guru Al-Qur'annya. Ya, PR. Ibu tadi yang sudah doain tetangganya, sekarang PR lagi. Doain gurunya ibu-ibu. Apa cuman guru Al-Qur'an? Terserah, mau doain guru anak-anaknya ya boleh, mau doain guru apapun boleh. Ya, doain dengan doa-doa kebaikan. Sampun Bu? Sampun, alhamdulillah. PR-nya mohon untuk dikerjakan, dan tidaklah orang punya akhlak yang baik Bu kecuali kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara keutamaannya, akhlak yang baik itu bisa memberatkan timbangan seorang hamba, terutama dalam kembangan kebaikan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita calon-calon penghuni surga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati, akhlak yang baik, tutur kata yang baik, akhlak yang terpuji. Semoga Allah jadikan kita istri-istri salihah. Semoga Allah jadikan kita ibu-ibu yang baik. Semoga Allah wafatkan kita di hari Jumat di kota Nabi dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.